Garda Revolusi Iran, IRGC, dan Amerika Serikat terlibat saling serang pada Minggu pagi, 28 Juni 2026, WIB atau tepatnya jelang fajar menyingsing di kawasan Teluk Persia. Dentuman ledakan susul-menyusul memecah keheningan pagi, menandai titik didih ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat yang selama ini tertahan di balik retorika diplomatik. Kini, konfrontasi yang selama ini membayangi kawasan itu bukan lagi sekadar ancaman. Kesepakatan, damai, yang kabarnya disepakati kedua belah pihak kini berubah menjadi serangan terbuka yang membakar pangkalan militer di kedua belah pihak. Berdasarkan laporan AP, Reuters, Al Jazeera, dan media internasional lainnya, memang terjadi rangkaian serangan balasan antara Iran dan Amerika Serikat yang memperlihatkan runtuhnya gencatan senjata sementara yang sebelumnya disepakati kedua pihak. Bagaimana perang pecah, lagi? Duduk perkaranya bermula dari sengketa penguasaan dan keamanan jalur pelayaran di Selat Hormuz. Setelah perang yang berlangsung selama beberapa bulan, Amerika Serikat bersama sejumlah negara sekutu berupaya membuka kembali jalur perdagangan internasional melalui koridor pelayaran baru yang tidak berada di bawah pengawasan langsung Iran. Tehran menilai langkah tersebut sebagai pelanggaran terhadap kesepakatan damai yang baru ditandatangani. Ketegangan meningkat ketika sebuah kapal tanker yang mengangkut minyak mentah Qatar menjadi sasaran serangan drone di sekitar Selat Hormuz. Washington menuduh Iran berada di balik serangan tersebut. Sebagai respons, militer Amerika melancarkan serangan udara terhadap sejumlah fasilitas militer Iran pada Sabtu, 27 Juni 2026 waktu setempat. Komando Pusat Amerika Serikat, CENTCOM, menyatakan sasaran operasi adalah infrastruktur pengawasan, radar, sistem komunikasi, fasilitas drone, dan sejumlah instalasi militer yang disebut terkait ancaman terhadap pelayaran internasional. Washington menyebut serangan itu sebagai tindakan defensif setelah Iran dianggap melanggar kesepakatan penghentian konflik. Serangan Amerika tersebut kemudian memicu respons cepat dari Korps Garda Revolusi Islam Iran, IRGC. Pada Sabtu malam waktu Timur Tengah atau Minggu dini hari WIB, Iran meluncurkan rudal dan drone ke sejumlah fasilitas yang digunakan militer Amerika di kawasan Teluk. Lokasi mana yang disasar Iran? Berdasarkan laporan Al Jazeera dan AP, sasaran utama adalah instalasi militer Amerika di Bahrain. Negara kecil di teluk itu menjadi lokasi markas armada kelima Angkatan Laut Amerika Serikat yang selama ini berperan penting dalam operasi Washington di Timur Tengah. Sirene peringatan serangan udara sempat dibunyikan dan warga diminta berlindung. Target berikutnya berada di Kuwait. Iran mengklaim menyerang fasilitas militer yang digunakan pasukan Amerika, termasuk pangkalan udara yang menjadi bagian penting jaringan operasi militer Washington di kawasan Teluk. Pemerintah Kuwait mengaktifkan sistem pertahanan udara untuk mencegat rudal dan drone yang masuk. Menurut laporan AP, Iran menyatakan serangan tersebut merupakan balasan langsung atas pemboman Amerika terhadap fasilitas militer Iran beberapa jam sebelumnya. Tehran juga memperingatkan bahwa proses perundingan damai dapat dihentikan apabila Washington terus melakukan serangan. Dalam pernyataannya, Garda Revolusi Iran menegaskan bahwa serangan dilakukan sebagai respons terhadap apa yang mereka sebut sebagai agresi Amerika. Secara substansi, pesan yang disampaikan adalah bahwa Iran akan memberikan balasan terhadap setiap serangan yang mengancam kedaulatan dan kepentingan nasionalnya. Tembakan buta Amerika ke Sirik tidak akan memecahkan misteri penguasaan kami atas selat. Namun tembakan kami terhadap para pelanggar akan mengingatkan kembali jalur lintas yang jelas kepada kapal-kapal lainnya, tulis IRGC di akun media sosial mereka. Brigadir Jenderal Mohsen Rezai, anggota Dewan Penentu Kebijakan Iran, menyatakan, AS melanggar pasal 1 Nota Kesepahaman, MOU, dengan mendukung pasukan proksinya di kawasan tersebut. Ia memperingatkan bahwa tanggapan Iran terhadap setiap pelanggaran memorandum tersebut akan cepat dan tegas. AS menyerang Iran di tengah negosiasi sekali lagi, tulis Ketua Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, Ebrahim Azizi, di media sosial. Presiden AS yang gagal telah menunjukkan bahwa ia tidak memiliki komitmen terhadap prinsip-prinsip negosiasi atau gencatan senjata. Pelanggaran gencatan senjata yang sembrono ini, seperti biasa, akan menyebabkan kemunduran dan penyesalan di pihak mereka. Permainan saling menyalahkan tidak lagi efektif, tambah Azizi. Washington tuduh Iran langgar komitmen. Di pihak lain,
Amerika Serikat menolak tuduhan telah melanggar kesepakatan damai. Washington justru menuding Iran lebih dulu melanggar komitmen setelah serangan terhadap kapal komersial di sekitar Hormuz. Pemerintah Amerika menilai operasi militernya dilakukan untuk menjaga keamanan jalur perdagangan global. Presiden AS Donald Trump mengeluarkan peringatan keras kepada Iran setelah serangan balasan tersebut. Ia mengisyaratkan kemungkinan tindakan militer yang lebih besar apabila Iran kembali menyerang kepentingan Amerika dan sekutunya di kawasan. Poin penting konfrontasi terbaru Iran versus AS. Pemicu utama, kegagalan diplomasi keamanan dan eskalasi ketegangan navigasi di Selat Hormuz. Waktu serangan, dimulai pukul 3.15 waktu setempat, waktu standar Iran, dengan serangan rudal presisi. Lokasi sasaran, AS fokus pada fasilitas radar IRGC di pesisir, pusat komando bawah tanah di Teheran, dan gudang logistik militer di wilayah barat. Lokasi sasaran, Iran balasan serangan difokuskan pada armada kapal induk AS di perairan internasional serta pangkalan dukungan logistik di Bahrain dan Kuwait. Bahrain menjadi sasaran karena menampung markas armada kelima Angkatan Laut AS. Kuwait menjadi sasaran karena menjadi lokasi fasilitas dan pangkalan militer yang digunakan Amerika. Kedua pihak saling menuduh melanggar kesepakatan damai yang diteken pertengahan Juni. Iran mengancam menghentikan perundingan damai jika serangan AS berlanjut. Donald Trump memperingatkan akan ada respons lebih keras jika Iran kembali menyerang. Runtuhnya kesepakatan damai. Perkembangan ini menimbulkan kekhawatiran bahwa nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding, MOU, yang diteken kedua negara pada pertengahan Juni 2026 berada di ambang kehancuran. Kesepakatan itu sebelumnya dimediasi sejumlah pihak internasional untuk mengakhiri perang yang telah berlangsung selama berbulan-bulan.